Mas Astro, saya pengen tahu dari lubuk hati jenengan yang paling dalam. Ya. Sebenarnya kalau untuk lobet yang sudah ngedobel, sudah bahkan gacor, ketika kita kasih pasangan dia ngawin konslet mboten Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, om-omku semua, terima kasih untuk supportnya, untuk doa-doanya yang baik-baik buat saya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, sukses. Ini di sini saya menyampaikan dari pesan teman-teman semua, om-omku semua, gimana caranya untuk si lobet ketika sudah sering bunyi, bahkan syarat-syarat agar si lobet itu ngunci dengan pasangan. Jadi di sini saya ingin bertanya ke Om Sastro, jadi step-step yang kemarin bisa berlanjut ke dengan konten yang sekarang ini Om. Jadi jenengan nanti bisa ngikutin dari sebelumnya tentang penggacoran dengan jantan semua di koloni dengan dikasih pemicu betina. Dari sini saya ingin menyampaikan dari pesan jenengan yang gimana caranya untuk memasangkan jantan sama betina. Untuk kelanjutannya saya langsung ke Om Sastro, dan di sini saya ingin bertanya yang lebih detail. Mudah-mudahan di sini Om Sastro bisa memberikan untuk masukan kita untuk belajar bareng-bareng. Baik Mas Sastro, pripun kabar Mas Sastro nih Mas? Alhamdulillah sehat Mas, agak sedikit pusing. Pusing karena lobet atau karena apa Mas? Apa kantong? Enggak sih. Agak masuk angin sih. Oh, ngaten. Ini minta maaf Mas Sastro, saya masih penasaran dengan yang kemarin biru itu Mas. Jadi gini Mas Astro, kemarin dari teman-teman semua yang pernah saya sampaikan untuk penggacoran, bahwa bahkan koloni apa Mas, kapsul yang jantan semua dikasih pemicu betina itu Mas Astro. Iya. Nah ini banyak teman-teman yang sudah merasakan ataupun mempunyai lobet-lobet yang sering bunyi, bahkan sekedar bunyi Mas Astro. Iya. Ini caranya Mas, yang aku pengen penasaran itu caranya agar si jantan itu klik sama betinanya. Nah ini step-step yang saya tanyakan itu, gambarannya yang biru itu yang mangsi itu Mas Astro. Iya. Persyaratan awalnya apa Mas? Pasti bunyi dulu ya? Betul. Baik Mas Astro, stop dulu Mas Astro. Mas Astro, saya pengen tahu dari lubuk hati jenengan yang paling dalam. Iya. Sebenarnya kalau untuk lobet yang sudah ngedobel, sudah bahkan gacor, ketika kita kasih pasangan dia ngawin konslet buatan Mas Astro? Belum tentu Mas. Belum tentu ya. Tinggal lihat si karakter burung itu sendiri sih Mas. Baik Mas Astro, kita urutkan dari awal Mas Astro. Iya. Mas Astro, kalau untuk yang mangsi itu Mas, jenengan awal-awal untuk masangkan sama si betina itu, langkah awalnya beripun Mas? Langkah awal ya saya untulin dulu sih Mas, belum klik sama jodohnya. Cuman burung itu udah berani bunyi kalau dipetal Mas. Oh gitu. Intinya mempertahankan burung itu gacor. Jadi saya untul biar biayanya dia itu enggak terlalu tinggi. Berarti main undul nih Mas? Iya. Baik Mas, ketika jenengan main undul itu awal-awalnya masih dijejer di kolonian atau jenengan langsung di ruangan sendiri Mas? Pertama sih di ruangan sendiri. Kalau dia itu intinya dia dijejerin dulu. Terus kalau udah kelihatan enak sih jantannya sama si betinanya, ya masukin aja Mas, tidak apa-apa. Tapi burung yang betinanya itu belum mau dikawin. Oh syaratnya harus nggak dikawin Kawin dulu. Mas. Berarti sudah lepas dari koloninya ya Mas Astro? Iya. Itu nanti stepnya berarti masuk ruangan dijejer dengan kandang kapsul. Iya. Baik, tanda-tanda nih jantan ini Mas, kira-kira jenengan untuk masukin itu jantannya harus sudah ngedobel atau harus sekedar gacor atau sekedar bunyi itu bisa Mas? Ya kalau aku sih Mas, kalau si jantan itu udah sering mau bunyi sih Mas, nggak ngedobel, nggak, itu nggak masalah sih. Yang penting burung itu sering bunyi gitu. Oh gitu Mas? Ya kalau teman-teman bilang itu udah gacor berjam-jam gitu, udah berhenti ya saya carikan yang jodoh klik. Oh gitu Mas? Berarti dikawinkan itu Mas. Baik, ini tak urutin Mas Astro. Ya. Ketika si jantan nih Mas, kita rendeng bareng-bareng itu kan
kadang-kadang bunyi, nanti bunyi sekali sampai 3 kali, nanti lanjut ngeriwi, lanjut bunyi lagi, kadang-kadang tidur. Itu kira-kira sudah cocok untuk dicarikan untulan betul Mas As? Bisa jadi ada Mas yang cocok itu. Masalahnya gini Mas, burung itu masalah tidur, ngeriwik itu yang penting habis ngeriwik itu ada tanda-tandanya dia langsung mau bunyi. Nggak ngeriwik, terusan ngeriwik, keterusan gitu ndak. Oh gitu Mas. Biasanya kalau habis ngeriwik atau tidur bangun dia langsung bunyi. Lanjut bunyi lagi. Baik Mas Sastro. Mas Sastro, sebenarnya ini Mas, kalau untuk asupan gizi nih Mas, dalam lobet-lobet yang kategori yang sering bunyi itu, jenengan ditambahin lagi dari pakan yang untuk pendongkraknya lagi atau memang dengan pakan standar itu Mas? Belum tentu Mas. Kadang ada burung yang dikasih pakan tambahan malah nggak mau bunyi ada. Ya kalau kurang bunyinya itu ya ditambahin ada. Ya gitu aja sih Mas. Kita yang ngerawat itu pintar-pintar lah meraba burung itu sendiri. Oh berarti gimana caranya kita tetap mencoba nih Mas? Ya betul. Coba dinaikkan. Kalau penjemuran termasuk diraba juga nggak Mas? Sama Mas. Sama juga nggih? Iya. Baik. Soalnya gini Mas Sastro, saya juga pernah dapat informasi juga bahwa penjemuran itu juga membantu dalam perubahan nada dalam lobet jantan nggih, katanya gitu. Iya. Betul Mas Sastro nggih. Baik Mas Sastro. Mas Sastro, kira-kira nih Mas, jenengan ketika ngasih untul sama si betina itu kan proses jejer. Terus untuk tanda-tandanya itu perubahan dari suara atau sering bunyi Mas ketika ditempel itu? Sering bunyi dan burung itu ya cenderung perubahan dari lagu itu Mas, suara itu. Oh gitu Mas Sastro. Kalau misalkan ditempel cuma tidur, diem tapi dipisah bunyi? Nggak masalah Mas. Nggak masalah. Aku lanjutin terus Mas. Ditempel juga? Iya. Kalau untuk dijadikan satu itu kira-kira kapan Mas? Kalau dijadikan satu, kalau aku Mas, burung itu udah mau bunyi melek dan burung itu cenderung lebih suka bunyi daripada bawain birahinya dia. Oh gitu. Bawain birahi maksudnya nyepah-nyepah itu Mas? Betul. Loloh-loloh itu nggih. Baik. Kalau untuk penjemuran Mas Astro, penjemuran itu tetap dengan dikelihatkan burung banyak atau sendiri Mas? Ketika setelah ditempel ini. Kalau yang udah gacor kayak gitu Mas. Kalau yang udah gacor ya kadang aku tak sendiriin, kadang kala saya jejer rendeng-rendeng biar dia itu masih apa Mas namanya? Ngelatih mental itu. Ngelatih mental itu. Oh gitu Mas. Berarti kalau misalkan dia nggak berani bunyi di rendengan, baru coba-coba disendirikan gitu ya? Betul Mas. Buat biar lihat. mencari nyamannya burung itu bunyi. Biar pokoknya ben wani muni ngoten. Iya. Berarti intinya kalau Mas Sastro ini yang penting lobet itu bunyi dulu nih Mas. Betul Mas. Berarti nggak nunggu ngedobel dulu. Enggak. Cuman gini Mas Sastro, kalau untuk misalkan ngedobel itu ya tidak masalah nggih Mas. Berarti nggih. Masalah, Mas. Lebih bagus ya. Betul. Mas Sastro, kira-kira kalau untuk EF nih Mas, aku sebelah sini Mas, soalnya apa kena cahaya. Kalau untuk EF Mas Sastro, jenengan pakai apa Mas? Aku terus terang pakai jagung Mas, cuman enggak tiap hari Mas. Kalau jagung aku kalau istri lagi ke pasar gitu, kalau lagi istri mood belikan ya dibelikan, kalau enggak ya enggak. Berarti bersifat tidak wajib. Iya. Ngoten nggih. Syarat-syarat utama nih Mas Sastro, syarat-syarat ketika lobet ini, yang poin pentingnya ketika lobet ini wes ini waktunya harus untuk diuntul, harus dicarikan pasangan itu di dalam koloni. Ada ciri-ciri khusus betul Mas? Ada Mas. Pripun itu Mas? Dia itu cenderung lebih gacor Mas, dan burung itu punya kalau mau bunyi udah ada tanda-tandanya itu Mas. Kayak garuk-garuk dia udah mau bunyi. Apa tidur dia bangun langsung bunyi, ndak ngetik ndak apa langsung bunyi, dan kayak gitu sering terulang kali Mas. Itu berarti, udah siap diuntul. Berarti syaratnya si jantan harus bunyi di kolonian. Iya. Kalau misalkan belum bunyi tapi ketika dipisah sering bunyi Mas Sastro? Nggak masalah Mas, dicoba diuntul. Tetap nggak masalah nggih Mas. Iya. Berarti tetap kita berani nyoba-nyoba ataupun meraba lagi. Mas Sastro, biasanya gini Mas, kita ketika lobet ini kita untul, kita tempel, nanti kita pisah, itu terjadi bunyi, sering bunyi. Tapi lama-lama dengan seringnya bunyi itu lobet itu jadi ngeriwi, jadi tidur.
Itu pripun Mas? Masalah nopo ada yang Ya kalau kayak gitu ada masalah Mas. Biasanya burung itu sama untulannya itu sering dihajar atau dia dikejar-kejar gitu. Nah burung itu kayak kecapean gitu, apa penjemuran terlalu lama, apa kurang jemur, itu bisa jadi Mas. Berarti banyak faktor ya Mas Sastro. Betul. Baik Mas Sastro, ini saya urutkan dari penguntulan. Ini kira-kira Mas, kira-kira kalau si jantan sudah dipisah berani bunyi ketika ditempel itu dari untulannya itu kapan waktunya si jantan betina ini masuk kandang kotak Mas Sastro? Kalau aku masuk kandang kotak sih ndak menentu sih Mas, tinggal kesenangan aku sih Mas. Kadang aku sistemnya masalahnya tempel, kayak yang dibilang orang-orang itu sistem kangen gitu. Oh, jadi kangen kayak Om Aris itu ya, Iya. Om Aris PJ. Baik Mas Sastro, kalau untuk masuk kandang kotak nih Mas, kira-kira jenengan dua-duanya langsung masukin atau ada stepnya lagi Mas Sastro? Ada stepnya Mas. Ada lagi. Iya. Yang masuk duluan itu si jantannya Mas. Jantannya. Ya, biasanya kalau saya pahami itu jantannya lebih menguasai tempat itu Mas. Jadi si jantan lebih apa untuk menguasai daerah teritori dulu, Betul. si betinanya menyusul nih Mas. Iya. Itu stepnya si betinanya tetap ditempel juga. Ditempel dulu Mas. Oh, ditempel dulu. Nah, Kandang kotak sama kandang kapsul buat betinanya. oh gitu. Kalau untuk pakannya tetap masih dari pakan rendah dulu. Kalau aku setting burung tetap dari pakan rendah Mas. Masalahnya kalau pakan tinggi aku Mas pernah coba, burung itu larinya malah ke birahi nyepah-nyepah, malah tidak bunyi itu Mas. Berarti saya nggak kuat imronnya ya Mas. Ya, bisa jadi itu Mas. Gitu. Baik Mas Sastro, ini tanda-tanda ini Mas Sastro, tanda-tanda ini kira-kira kalau si betina ini wah itu supaya tak jadikan satu sama si jantan ini, itu gimana Mas? Kalau aku lihatnya malah betinanya itu malah lebih gacor daripada si jantannya itu, dan si betinanya itu sering kelihatan ngebebek itu Mas. Berarti si betinanya itu udah siap kawin gitu. Oh gitu Mas Sastro. Baik Mas Sastro, ini saya ulang lagi. Kira-kira Mas Sastro, kalau untuk untulan itu wajibnya nanti untuk pasangan atau sekedar nguntul Mas Sastro? Kalau untulan sama pasangan beda sih. Beda ya? Iya. Berarti Kalau nguntul itu biar burung si jantan itu biasanya kalau saya pahami itu bikin calonnya aja dulu Mas. oke. Calonnya si jantan itu. Nah beda sama kalau udah penjodohan. Kalau penjodohan itu biasanya dicari yang betinanya yang klik sama jantan itu, biar burung si jantan itu lebih ngunci gitu. Lebih ngunci. Oh berarti ini stepnya di sini Mas Sastro adalah ketika si jantan masuk kandang kotak, betinanya di samping itu hanya sekedar untul Mas Sastro. Betul. Belum untuk pasangan. Belum. Berarti biar si betinanya jual mahal, jantannya galau. Ya. Gitu, Mas. Tapi kalau untuk mengatasi biar imronnya nggak lari ke gestang, berarti pakannya direndah gitu ya Mas Sastro. Kalau aku setting burung jantan sih dari rendah Mas. Kalau memang burung itu belum mau bunyi-bunyi enak gitu ya saya raba, saya tambahin dari kenari set, millet merah, atau tambahin lagi biji sawi. Oh gitu Mas Sastro. Baik Mas Sastro, kita lanjut yang masalah untul ini Mas Sastro. Iya. Ketika si jantan sama betina ini kan berarti sekedar nguntul, berarti tidak boleh untuk ngawin dulu nggih Mas, berarti wajib itu. Nah ketika si jantan nih Mas, si jantan ngejar-ngejar betina, ngejar-ngejar betinanya bunyi karena nggak mau dikawin, itu kira-kira langsung diganti pasangan atau biar kuat gacornya dulu Mas Sastro? Kalau aku, kalau dilihat, kalau memang dia udah kuat ke gacornya itu, ya saya cepet-cepet ganti pasangan Mas. Carikan jodoh yang klik, pasangan yang klik gitu. Gitu. Ya Mas burung si jantan itu ngawin dan ngunci Oh, gitu. ke bunyinya. Mas Sastro, kira-kira nih ketika sudah gacor dikasih pasangan dia ngawin, ada masa dropnya nggak Mas? Pasti ada Mas. Antara 1-3 sampai 1 minggu itu si jantan pasti drop Mas. Gitu. Berarti nggak jauh beda sama kita mancing ikan ya Mas? Ya, sama. Tiwas kita tarik
ternyata lepas lagi. Betul, Mas. Nanti kita pasang umpan lagi, tarik gitu gimana? Iya. Baik Mas Asro, ini di sini saya lebih paham Mas Asro. Mas Asro, kira-kira nih Mas, setelah si jantannya drop ini, itu tetap di single atau masuk koloni atau ada step lain nih Mas Asro? Kalau aku langsung saya pisahin sih Mas, kalau burung itu udah saya jodohin, udah kelihatan ngawin, ditunggu 1 sampai 3 hari bunyi, ditunggu lagi nyampe 1 minggu, ya saya coba pisah dari si betinanya itu Mas. Oh gitu. Nanti ketemunya ditempel lagi atau tetap jadikan satu Mas? Tetap langsung saya jadikan 1 Mas, cuman sering kali si jantan itu dipetal. Cabut pasang. Jenengan kalau cabut pasang tiap hari atau? Kalau saya yang memang burung itu belum gacornya, kalau dipetal belum kuat, tiap hari Mas. Tiap hari. Misalkan pekerja Mas Astro, Iya. misalkan pekerja untuk metalnya, misalkan nih saya kerja pagi saya pisah, sore saya masukin beripun Mas? Itu malah bagus Mas. Nggak terjadi factor lagi Mas? Enggak Mas. Nggak masalah. Kalau masalah burung itu kembali ke factor, tapi kan nadanya dia itu udah ngeluarin ke gacor, ke kering, insya Allah lah Mas, itu nggak mungkin pudar lah. Oh gitu Mas Astro. Berarti kalau untuk kita ibaratnya mainkan jantan ini, ketika kita mainkan birahi ataupun model pasangan yang awalnya diuntul ini, untuk nada double, nada kering itu tidak diwajibkan dulu, nggak masalah nggih Mas? Nggak masalah Mas. Yang penting muni. Gitu Mas. Baik Mas Astro, ini terima kasih. Sebenarnya masalah ini ataupun yang saya tanyakan ke jenengan ini dulunya pernah saya tanyakan ke jenengan nih Mas, cuman ini secara detailnya bahwa yang pertama Mas Astro lakukan adalah penguntulan. Ketika di kandang kota si betinanya nggak bisa dikawin, si jantannya terjadi galau gitu. Berarti lobet konslet itu galau atau bahagia Mas Astro? Ya galau sama bahagia setengah-setengah. Yang bahagia yang punya Mas Astro. Iya. Pasti itu yang bahagia yang punya itu ya. Wah, ibaratnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu lah Mas. Baik Mas Astro, ini terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman lobenannya nggih Mas Astro. Semoga jenengan beserta tim Jaya Samin SF Semarang beserta keluarga semuanya sehat selalu nih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.